Saya ini paling hebat, semua pasti bisa saya lakukan. Gombal Mukio. Coba bayangkan situasi ini ya. Kalau hari ini Anda dipuji habis-habisan oleh seseorang yang Anda taksir, terus Anda membalasnya dengan senyum malu-malu sambil bilang, "Allah Gombal Mukio." Reaksi yang sangat klasik ya, pasti sering kita dengar. Benar banget. Nah, Anda mungkin nggak sadar kalau di balik interaksi manis itu, Anda berpotensi sedang meromantisasi sebuah kisah tragis dari seorang penderita gangguan jiwa di tahun 1960-an. Atau ya jangan-jangan Anda memang murni sedang bermain kata aja kan? Nggak ada urusan sama sejarah? Nah, tepat. Itulah misteri yang bakal kita bedah di perdebatan kita hari ini. Kita ini sedang berhadapan dengan salah satu artefak linguistik paling unik dari Jawa Timur, yaitu frasa Gombal Mukio. Betul. Dan pertanyaan sentral perbincangan kita ini sebenarnya sangat jelas. Apakah Gombal Mukio ini secara fundamental murni cuma sebuah permainan kata, kayak omong kosong menghibur, yang dipakai buat alat keakraban atau rayuan romantis? Atau sebaliknya ya kan? Apakah istilah ini tuh sebetulnya punya akar sejarah yang kelam dari kaum marginal yang terus berevolusi jadi umpatan dan sindiran sosiopolitik yang tajam? Saya sendiri ada di kubu yang melihat ini sebagai murni konstruksi bahasa. Sebuah wordplay yang merayakan keakraban. Dan saya harus mengambil posisi yang sangat berlawanan hari ini. Saya memandang istilah ini punya akar historis yang nyata. Sebuah realitas dari sosok ODGJ di Nganjuk yang bikin frasa ini syarat akan kekecewaan sosial kelas bawah. Oke, mari kita mulai dari anatomi bahasanya dulu ya. Kalau bagi saya, Gombal Mukio itu pada intinya adalah sebuah mahakarya dari kiralogi linguistik atau bahasa gampangnya ilmu cocokologi bahasa Jawa. Cocokologi gimana maksud Anda? Gini, secara etimologis, kata gombal di KBBI itu kan memang bermakna kain usang atau kiasannya kebohongan, omong kosong gitu. Nah, kejeniusannya itu ada pada kata Mukio. Saya melihat ini murni sebagai akronim cerdas aja dari frasa bahasa Jawa Mukio, yang artinya kamu ini ya. Maaf, tapi buat saya argumen akronim Mukio itu kerasa terlalu superficial ya. Loh, superficial gimana? Itu nyambung banget loh secara bunyi. Iya, memang terdengar pas di telinga. Tapi itu contoh klasik dari masyarakat modern yang malas melacak sejarah. Akhirnya milih cocokologi aja biar gampang. Arti, Anda nggak bisa menyangkal kalau secara fonetik dan sintaksis, gabungan itu bekerja dengan sangat sempurna. Kalau digabung, Gombal Mukio itu secara harafiah jadi respons manja yang bunyinya gombalan kamu ini ya. Iya, saya paham maksudnya. Nah, mekanismenya di masyarakat sekarang kan sebagai penawar ketegangan, kayak semacam icebreaker gitu. Kita ngelihat istilah ini bertahan lintas generasi, bukan buat menyerang orang, tapi buat narik orang lebih dekat dalam balutan canda. Oke, saya sama sekali nggak membantah kalau orang hari ini pakainya buat bercanda ya. Tapi yang saya bantah keras adalah premis kalau frasa ini secara fundamental cuma permainan kata Mukio tadi. Terus, realitas empirisnya seperti apa menurut Anda? Mari kita bongkar fakta sejarahnya. Ada bukti historis yang sangat kuat dari para budayawan lokal kalau Mukio itu bukan akronim. Mukio itu nama manusia nyata. Beliau ini adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang hidup di Kabupaten Nganjuk pada era 1960-an. Sebentar, tahun 60-an berarti sudah lama sekali ya? Sangat lama. Dan beliau ini punya rutinitas yang sangat spesifik dan bisa dibilang tragis. Dia berjalan mondar-mandir setiap hari di sepanjang Jalan Ayani Nganjuk. Itu mulai dari kawasan Pasar Wage sampai ke Jembatan Ploso. Dan tahu nggak apa yang beliau lakukan di rute itu? Mengumpulkan kain. Tepat sekali. Beliau mengumpulkan gombal atau kain lusuh di sepanjang jalan. Tunggu, Anda menjabarkan rute geografis yang sangat spesifik loh ini dari Pasar Wage ke Jembatan Ploso. Berarti ini mengindikasikan kalau ini bukan sekedar mitos urban atau cerita rakyat yang kabur gitu ya? Sama sekali bukan mitos. Ini adalah memori kolektif masyarakat Nganjuk yang terekam sangat jelas. Kain gombal yang beliau bawa itu tiap hari makin numpuk, kotor, berbau, nggak ada nilai ekonomisnya, dan ya sama sekali nggak ada fungsinya. Oh wow, jadi visualnya benar-benar nyata ya di mata masyarakat saat itu? Iya, jadi istilah gombal Mukio itu nggak turun dari langit atau tiba-tiba muncul dari ruang asmara remaja. Frasa itu lahir dari pengamatan masyarakat terhadap absurditas realitas di jalanan, sesuatu yang kotor dan nggak berguna. Oke. Mari kita asumsikan fakta historis itu presisi. Sosok Mukio, sang pengumpul kain ini benar-benar ada. Tapi saya melihat ada satu celah besar di sini, terutama soal mekanisme penyebarannya. Celah di bagian mananya? Gini, bagaimana mungkin nama seorang tunawisma di satu jalan di Nganjuk pada tahun 60-an, yang mana itu jauh sebelum ada internet atau TV nasional, bisa bermutasi jadi frasa yang diucapkan jutaan orang di seluruh Jawa Timur, bahkan nasional. Pasti ada mekanisme linguistik yang lebih besar dari sekedar tragedi satu orang. Pertanyaan yang sangat krusial, dan justru disitulah letak kekuatan argumen saya. Jawabannya ada pada agen transmisi budaya masa itu, yaitu para dalang. Oh, lewat pertunjukan wayang. Betul. Pada tahun 1970-an, dalang-dalang kondang dari Nganjuk, kayak Ki Panut Dremoko atau Ki Harjunadi, mereka itu kan butuh materi segar untuk sesi goro-goro. Sesi goro-goro itu yang pas Punokawan muncul kan, kayak Semar, Gareng, Petruk. Nah iya, sesi itu kan selalu jadi medium buat menyelipkan komedi satir dan kritik sosial. Para dalang ini mengobservasi tragedi Mukio di jalanan, terus mengangkatnya ke atas panggung pewayangan. Mereka jadikan gombal Mukio sebagai metafora untuk sesuatu yang benar-benar nggak berguna. Janji kosong atau omong kosong yang numpuk nggak bernilai. Jadi maksudnya dipopulerkan lewat panggung ya? Iya, jadi secara kategoris, frasa ini lahir dari rahim panggung seni sebagai sindiran, bahkan bisa dibilang sebagai pisuhan atau makian halus. Pemetaan Anda tentang peran para dalang itu brilian sih, saya akui. Karena itu justru membawa kita masuk pada poin saya berikutnya. Silakan, apa poinnya? Kalau kita menganalisis panggung teater rakyat Jawa Timur, mari kita geser sedikit dari wayang ke ludruk ya.
Nama Mukio ini punya rekam jejak yang sangat menarik di sana. Nama ini secara konsisten diketik kelaskan atau di typecast oleh seniman buat merepresentasikan karakter kelas bawah. Biasanya jadi pembantu kan? Betul, Mukio di panggung ludruk itu biasanya seorang pembantu, rakyat jelata yang lugu, rentan, tapi sangat jenaka. Anda melihat ini sebagai validasi bahwa istilah ini syarat sama penderitaan historis, tapi kalau kita pahami psikologi panggung teater rakyat Jawa, karakter kelas bawah justru adalah karakter pembawa terang loh. Pembawa terang gimana? Mereka tuh kan ditertawakan. Iya, mereka lah sang pemecah kebekuan. Memang ada elemen filosofi Jawa yang disebut kepingin guyu, tapi miris. Pengen ketawa, tapi miris ngelihat kenyataannya. Tapi justru disitulah letak intinya. Mereka bukan representasi keputusasaan yang absolut. Tapi mereka membawa tawa dengan cara menertawakan kemiskinan dan kebodohan mereka sendiri kan? Itu tetap sebuah tragedi menurut saya. Tragedi yang diolah. Itu representasi keuletan dan survival mekanisme masyarakat dalam menghadapi kerasnya hidup. Dengan masukin nama Mukio ke dalam humor panggung, masyarakat Jawa secara kolektif melucuti racun dari penderitaan itu. Mereka mengubah sesuatu yang kelam jadi komedi yang merekatkan hubungan. Makanya, hari ini resonansinya adalah keakraban, bukan kemarahan. Saya mengerti konsep kepingan guyu tapi miris yang Anda ajukan. Sangat puitis. Tapi saya harus menekan balik argumen itu. Oke, di bagian mananya? Menggunakan komedi gelap sebagai coping mechanism itu nggak serta-merta meniadakan fakta kalau frasa tersebut tetap berakar pada tragedi sosial. Waktu penonton tertawa ngelihat karakter Mukio, tawa itu tuh katarsis dari represi kehidupan mereka. Iya, saya setuju ada elemen katarsis di sana. Nah, berarti realitas sosial yang melahirkannya tetaplah realitas yang getir kan? Mengatakan bahwa frasa ini sekarang udah dimurnikan jadi sekedar rayuan asmara, buat saya itu bentuk penyederhanaan. Anda mereduksi ketahanan budaya kelas bawah. Saya sama sekali nggak bermaksud mereduksi sejarah kok. Tapi coba kita amati bukti gestur budayanya. Bagaimana bahasa ini dihidupi oleh tubuh manusia di zaman sekarang. Bahasa kan bukan cuma teks sejarah ya, tapi juga peristiwa fisik. Peristiwa fisik maksudnya ekspresi wajah gitu? Iya, perhatikan mekanika tubuh orang pas ngucapin frasa ini di dunia nyata hari ini. Kalau ada orang dipuji pasangannya, terus dia bilang, "Alah gombal Mukio," coba bayangkan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ya, pasti ada senyum lah kalau dipuji. Tepat, rahangnya kan nggak meras, matanya nggak melotot marah. Justru bibir bawahnya sering didorong ke depan, kayak gestur merajuk yang manja gitu. Terus posturnya rileks, condong ke lawan bicara. Bukti mekanika gestural ini nunjukin kalau secara psikologis, frasa itu udah ya sepenuhnya terputus dari beban historis kelam si ODGJ pengumpul kain tadi. Jadi menurut Anda niat awalnya udah murni afeksi ya sekarang? 100%? Niat dan dampaknya adalah afeksi dan cinta. Oke, tunggu sebentar. Saya nggak menyangkal memang ada gestur manja di konteks interaksi romantis yang Anda sebut tadi. Tentu aja ada pelepasan dopamin di sana. Tapi interupsi sebentar ya. Anda ini kan memotret fenomena ini secara mikroskopis aja. Cuma di dalam ruang tamu sepasang kekasih. Loh, ruang publik juga banyak yang pakai untuk bercanda kok. Kalau kita keluar dari ruang tamu itu dan melihat gimana frasa ini beroperasi di arena publik yang lebih luas, narasi murni afeksi Anda ini langsung runtuh. Mari kita lihat gimana makna ini diklasifikasikan secara empiris sama akademisi. Oh wow, Anda punya data akademis yang mengkategorikan ini sebagai makian di hari ini? Tentu punya. Ada sebuah riset linguistik yang dipublikasi sama Atlantis Press. Mereka menganalisis penggunaan dialek Jawa Timur di film layar lebar Yowis Band karya Fajar Nugros dan Bayu Skak. Anda tahu film itu kan? Iya, tahu. Itu kan representasi bahasa anak muda Jawa Timur sekarang. Betul, sangat akurat. Dan tahukah Anda, para akademisi ini secara eksplisit mengklasifikasikan frasa gombal Mukio sebagai swearing word, kata makian atau pisuhan. Mereka memasukkannya di bawah kategori leksikal nama orang. Jadi secara akademis itu divalidasi sebagai makian? Iya. Secara akademis, tervalidasi punya fungsi emotif buat mengekspresikan kekesalan, penolakan, dan kemarahan. Jadi, dia bukan icebreaker yang ramah loh. Oke. Film komedi itu kan memang pakai spektrum bahasa yang luas banget. Tapi apakah fungsi utamanya di dunia nyata benar-benar untuk merusak atau menyerang orang lain? Kalau Anda butuh contoh yang lebih intens, mari kita beralih ke literatur sastra modern yang serius. Ambil contoh novel epik Gadis Kretek karyanya Ratih Kumala. Oh, yang ada seriesnya itu ya? Ada satu adegan tensi tinggi di sana. Perseteruan luar biasa antara kakak beradik Tegar, Karim, dan Lebas. Mereka berantem sengit banget, mengungkap rahasia kelam keluarga soal warisan. Di momen puncak kemarahan itu, saat urat leher mereka menegang, coba tebak makian apa yang dilontarkan? Jangan bilang gombal Mukio. Iya, gombal Mukio. Di adegan itu, nggak ada ceritanya bibir dimajukan atau senyum manja dopamin. Frasa itu disemburkan dengan rahang yang terkunci tajam. Di sana, kata itu adalah peluru. Oke, analisis Anda soal adegan Gadis Kretek itu tajam banget. Tapi mari kita bedah secara psikologis. Mengapa penulis dan karakternya milih kata gombal Mukio di momen puncak emosi itu? Karena itu makian yang menyakitkan kan? Justru saya punya pandangan bertolak belakang. Saya berargumen kalau penggunaannya dalam pertengkaran hebat itu sebetulnya berfungsi sebagai sebuah eufemisme struktural. Eufemisme. Tunggu dulu, Anda nyebut makian di tengah konflik warisan berdarah-darah itu sebagai eufemisme? Iya, persis. Gini loh, hierarki makian dalam bahasa Jawa Timur itu kan berjenjang dan punya daya rusak yang beda-beda. Kita punya leksikon pisuhan yang secara sosial itu destruktif banget kayak referensi nama binatang, terus sebutan sontoloyo, atau tentu aja kata makian awalan huruf J yang paling ikonik di Jawa Timur itu loh. Jancok maksud Anda. Nah, itu dia. Waktu karakter di Gadis Kretek ini marah luar biasa, tapi secara bawah sadar mereka milih pakai kata gombal Mukio, masyarakat ini sebenarnya lagi praktekin self-censorship atau sensor mandiri. Untuk menghindari makian yang lebih parah. Betul, mereka pakai frasa ini justru untuk menghindari konfrontasi total, untuk menghindari luka permanen yang bisa ditimbulkan kalau pakai umpatan kasar yang sebenarnya. Jadi secara fungsional, istilah ini tuh bertindak sebagai peredam guncangan, shock absorber lah istilahnya.
Ya, itu instrumen resolusi konflik yang bikin orang bisa marah tapi nggak perlu membakar habis jembatan persaudaraan. Gimana menurut Anda? Saya harus mengakui ya, membingkainya sebagai peredam guncangan kultural itu argumen yang sangat elegan. Tapi saya rasa Anda meremehkan daya hancur dari sebuah eufemisme. Meremehkan gimana? Kan efeknya lebih halus. Secara bunyi mungkin halus, tapi dalam budaya Jawa, eufemisme atau bahasa kiasan itu seringkali memuat sindiran yang jauh lebih menukik loh. Itu bisa merobek harga diri seseorang jauh lebih dalam dibanding makian kebun binatang yang meledak-ledak. Makian binatang itu kadang cuma reaksi primitif aja, kemarahan sesaat. Tapi bukankah itu membuktikan kalau gombal mukio itu nggak memicu reaksi primitif? Berarti lebih aman kan? Justru disitulah letak bahayanya. Ketika Anda nyebut integritas atau omongan seseorang sebagai gombal mukio, Anda itu lagi ngelakuin dekonstruksi total terhadap karakter orang itu. Anda nggak nyerang fisiknya, tapi Anda lagi bilang kalau esensi kata-kata dia itu sama menjijikannya, sama totornya, dan sama nggak bergunanya sama tumpukan kain pesing di jalanan Nganjuk tadi. Wow, pembunuhan karakter yang halus ya maksudnya? Sangat mematikan. Dan argumen saya ini makin solid kalau kita lihat gimana frasa ini berekspansi ke ranah diskursus politik masa kini. Kalau kita baca portal berita kayak JPNN atau opini-opini di Gempalan, istilah ini tuh udah bermutasi jadi pelabelan politik yang terstruktur loh. Ah, saya tahu ini, istilah politisi gombal mukio kan? Yang sering dikaitkan sama politisi yang suka ngumbar janji kampanye palsu. Betul sekali. Dan menariknya, ini sering banget disandingin sama fenomena tokoh satir lain kayak Mukidi. Waktu publik nyebut pejabat sebagai politisi gombal mukio, mereka kan jelas nggak lagi ngerayu politisi itu kan? Iya, jelas nggak dong. Mereka itu lagi pakai senjata linguistik warisan kelas bawah buat ngelawan kebohongan para elit kekuasaan. Janji muluk disamain sama kain lusuh. Ini bukti konkret kalau DNA asli frasa ini, yaitu kekecewaan terhadap sesuatu yang nggak berguna, itu masih sangat hidup di nadi sosiopolitik kita. Oke, saya sangat mengapresiasi. Gimana Anda bisa narik silsilah si pengumpul kain itu sampai jadi alat dekonstruksi janji politisi modern? Konsep eufemisme yang bisa lebih mematikan dari makian kasar itu benar-benar analisis yang mendalam. Terima kasih. Tapi sekuat apapun frasa itu dipakai di ruang redaksi politik, kita nggak bisa tutup mata sama realitas hari ini. Ada porsi yang sangat dominan di masyarakat akar rumput yang pakai frasa ini murni buat merayakan kebahagiaan dan eskapisme. Eskapisme seperti apa yang Anda maksud di sini? Coba deh kita lihat denyut nadi pop culture dan media sosial sekarang. Jejak kemarahan historis yang barusan Anda jabarin itu, menurut saya hampir sepenuhnya menguap. Coba buka platform lifestyle kayak Lemon8. Di sana itu ada jutaan anak muda yang saya yakin 99%-nya nggak tahu Nganjuk itu di mana. Mereka asik bagiin template buat ngerayu pasangan. Mereka pakai pembuka ala gombal mukio, murni buat mecah kebekuan sama gebetan. Atau ibu-ibu buat nyairin suasana pas suaminya pulang kerja stres. Iya, buat flirting di media sosial kan? Betul. Dan yang lebih gila lagi, ini bukti paling empiris dari transendensi budaya. Sekarang ini ada lagu EDM loh, Electronic Dance Music. Beatnya jedak-jeduk, yang judul resminya Gombal Mukio produksi Bivio Music. Wait, lagu EDM jedak-jeduk? Beneran ada? Ya, ada. Dan Anda kan nggak mungkin bikin lagu dance elektronik irama tinggi, pakai bass menghentak cuma buat merayakan kemarahan politik kan? Atau meratapi nasib ODJJ? Anda bikin lagu EDM murni buat instrumen kebahagiaan, generasi muda udah merangkul kata ini, mencucinya dari lumpur sejarah, dan ngejadiinnya ritme buat joget. Hah? Oke, lagu EDM dan konten flirting di Lemon8 itu memang cerminan nyata dari adopsi masa kini ya. Saya nggak akan membantah fakta bahwa itu eksis. Generasi sekarang memang minjem frasa itu, bersihin sejarahnya, terus dipakai buat konten viral. Tapi bagi saya pribadi, memisahkan bahasa secara paksa dari akar sosiologisnya itu bukan sebuah evolusi. Terus, apa dong Paro bukan evolusi? Itu adalah bentuk amnesia historis yang menyedihkan. Waktu kita mereduksi gombal mukio cuma jadi alat flirting atau beat buat joget, kita itu kehilangan kekayaan intelektual bangsa kita sendiri loh. Kita lupa gimana nenek moyang kita di Jawa merespons ketidakberdayaan dan kemiskinan dengan bikin kosakata baru yang cerdas. Jadi lagu EDM tadi menurut Anda malah tragis? Justru membuktikan betapa masif dan brutalnya pergeseran semantik itu terjadi. Tragedi pinggir jalan itu komodifikasi aja sekarang, cuma jadi latar musik konten TikTok atau Lemon8. Saya sangat memahami kekhawatiran Anda soal amnesia historis ini. Memang bahaya kalau kita melupakan asal-usul budaya. Itu valid banget. Tapi bagi saya, pergeseran semantik itu bukan sebuah tragedi amnesia. Sebaliknya, itu representasi tertinggi dari vitalitas sebuah bahasa. Bahasa yang menolak buat bermutasi itu bahasa yang bakal mati pelan-pelan. Ya, tapi bermutasi tanpa kehilangan nyawa aslinya kan harusnya. Nah, kalau kita harus narik kesimpulan dari perbincangan panas kita hari ini, saya akan tetap berdiri kukuh di posisi saya. Gombal mukio itu udah bertransendensi jauh melampaui sejarahnya. Frasa ini adalah mahakarya adaptasi. Nggak peduli dia lahir dari akronim mukio atau dari debu jalanan Nganjuk tahun 60-an, fungsinya hari ini adalah respons playful, medium ceria buat ngerayain romansa tanpa beban. Masyarakat kita sukses ngubah sesuatu yang tadinya sampah jadi bahasa cinta yang menyatukan. Dan untuk kesimpulan saya juga akan berdiri teguh pada keyakinan saya. Kedalaman sebuah bahasa itu nggak akan pernah bisa dilepas secara total dari rahim sejarah yang melahirkannya. Kalau kita ngabaikan akar historis Mukio, sang ODGJ, mengabaikan peran dalang di sesi goro-goro, dan menafikan tajamnya kritik ke politisi pembual, kita lagi ngebuang kedalaman sosiologis bangsa kita. Ya. Ini bukan sekedar kata. Ini monumen ketahanan masyarakat kelas bawah, bentuk perlawanan verbal loh ini terhadap kebohongan elit. Kalau hari ini frasanya dipinjam buat rayuan atau eufemisme, itu cuma cabang-cabang muda aja, pohon besarnya tetap bernama gombal, dan akarnya tetaplah kritik sosial. Tapi saya pikir-pikir ya, setelah kita ngupas tuntas dari jalanan Nganjuk sampai panggung ludruk, terus dari novel Gadis Kretek sampai lagu EDM jedak-jeduk, di titik ini kayaknya kita berdua nemuin sebuah konvergensi yang indah loh. Konvergensi di titik mana?
Terlepas dari teori linguistik asmara atau realitas sejarah kelas bawah, ada satu benang merah yang sama. Bahwa masyarakat Jawa itu punya elastisitas yang luar biasa dalam memanipulasi bahasanya sendiri. Nah, itu dia. Tepat sekali. Kekayaan linguistik ini nunjukin kognitif yang luar biasa dalam mengolah ketidaksempurnaan hidup. Bayangkan, sebuah gombal kain kotor tak bernilai bisa dijahit balik jadi alat komunikasi yang multifungsi. Bisa jadi tameng besi buat nangkis janji politisi, tapi di saat yang sama bisa jadi jembatan lembut yang bikin orang tersipu malu. Ya, saya sepakat sepenuhnya dengan titik temu itu. Gombal Mukios ini emang artefak yang terus bernapas ya. Dan diskusi kita hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Ternyata masih banyak banget lapisan sejarah di balik ungkapan daerah yang sering kita anggap remeh. Kita jadi belajar, selalu ada potensi realitas kelam yang sembunyi di balik lelucon yang paling renyah sekalipun. Tentu saja. Dan kami di sini nggak akan mendeklarasikan teori mana yang mutlak benar. Biarlah Anda, para pendengar, yang merenungkan sendiri. Makna mana sih yang paling resonan sama pengalaman hidup Anda pas Anda ngucapin frasa itu? Betul, karena masyarakatlah yang memberi nyawa pada bahasa. Benar, karena pada akhirnya, kitalah yang ngasih makna ke artefak itu tiap detiknya. Ya tentu aja, kecuali kalau seluruh argumen teoritis yang saya sampaikan hari ini ternyata cuma sekedar gombal mukio.